Di sini kita lihat nih ada banyak pertandingan buat malam ini. Ada Tottenham lawan Fulham, West Brom, ada Liverpool sama Chelsea, Parma juga sama Inter. Kita di Liga Denmark juga ada nih, ada Link by BK sama Michelin. Ini kayaknya nih bakalan seru nih yang ini nih. Oh tuh ada Liga Swiss juga nih di sini nih, mantap ini, banyak nih. Baiklah, kita prediksi satu-satu nih. Kita coba Fulham dulu deh sama Tottenham. Sebelumnya tadi sih sebenarnya saya udah lihat-lihat juga mengenai untuk prediksi kali ini. Saya lihat coba dulu bocoran-bocorannya dulu, saya perdalami, cuman baru sekarang nih saya jabarin nih. Kira-kira tim mana aja yang pantas buat kita pasangin taruhan. Oke, kita lihat dulu di pasarannya. Di sini saya pakai w88.com ya. Dulu saya sering main di sini, tapi sekarang udah istirahat. Loh, kok nggak kebuka nih webnya? Oke, sip. Nah, ini dia nih. Kita lihat di sini Tottenham dia ngepur tuan rumah ya. Fulham ada yang setengah, 3/4 sama 1/4. Ada juga ada yang satu nih. Wah, ini sepertinya memang ada permainan di sini dari para bandar ya. Kita lihat juga sih sebenarnya mungkin juga biar pemain itu kebanyakan buat nahan Tottenham Hotspur nih. Tapi kita lihat dari segi ininya, dari segi apa namanya tuh statistiknya. Oke, kita lihat Fulham dari pertandingan kandangnya Fulham 13 kali main, dia cuma memasukkan 8 gol, masukannya 17 gol. Kita lihat nih ya. Nah, untuk Tottenham dia memasukkan 20 gol, kemasukannya 14 dari pertandingan away-nya. Kita lihat juga 5 pertandingan atau 3 pertandingan ke belakang. Oke. Kita lihat di sini Fulham ada mulai peningkatan ya dari 2 pertandingan sih sebenarnya. Cuman kita lihat juga di sana karena mungkin di sini West Ham kartu merah ya. Sorry teman-teman, agak lambat nih koneksinya. Oke, kita lihat kapan dia kartu merah. Oh, dia di menit-menit akhir dia kartu merah ya, jadi pantas. Dan kayaknya Fulham di 2 pertandingan terakhir ini dia agak kuat ya teman-teman. Pantas saja tadi dari pasaran apa namanya tuh, bettingan itu Fulham lebih diuntungkan untuk menahan Tottenham Hotspur ya. Tapi kita lihat untuk dari Hotspurnya nih. Hotspur 3 pertandingan away-nya dia selalu kalah ya, belum pernah menang, dan cuman memasukkan 1 gol, dan itu pun lawan West Ham. Kita lihat dari sama Manchester City ya, jelas lah ya, mungkin memang City-nya juga lagi bagus. Terus dari
apa namanya itu sama Brighton juga. Mungkin Mourinho-nya salah taktik. Oke, kita lihat head to head antara Fulham sama Tottenham. Nah, ini terakhir main nih di kandangnya Tottenham 1-1 nih, Fulham sama Tottenham. Oke. Kita lihat juga terakhir pertandingan terakhir Fulham ya, nerapin formasi seperti apa. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar bantu kita lah buat apa namanya tuh tambah lebih berkembang, dan mudah-mudahan juga saya bisa tiap hari upload prediksi-prediksi kayak gini ya. Di share dulu. Oke, ini kita lihat Fulham. Kita lihat juga di sini nih, lumayan ya Fulham tuh, dia nyerang terus. Kita lihat dari statistiknya, shotnya dia shot on targetnya 7. Ini lumayan, kalau menurut saya udah lumayan ya buat sekelas tim apa namanya tuh juru kunci lah gitu dibilangnya, papan akhir gitu. Oke. 6 ya. Dan dia memasukkan gol tuh di menit 61. Kita perlu lihat di sini untuk orang-orang yang apa jeli gitu. Kita lihat harus lihat kita. Dia memasukkan kapan, babak pertama atau pertengahan atau di akhir gitu. Kita perlu lihat. Jadi kita bisa memetakan sejauh mana nih deadlock tiap pertandingan atau kekuatan lawan gitu. Kita perlu lihat di sini. Oke, di sini kita lihat yang Tottenham. Oke, ini head to head antara Tottenham dengan Fulham ya. Pada pertandingan sebelumnya gitu, apa namanya tuh di babak pertama, bukan babak pertama, apa sih namanya tuh? Ada lupa lagi. Nah, ini dia kita lihat di sini Tottenham masukkan gol di menit 25 dan kebalas sama Fulham di menit 74. Kita lihat juga nih di sini statistiknya. Penguasaan bolanya cuman 52%. Artinya di sini pertandingan apa ya? Dia hampir sama lah gitu. Artinya saling serang. Kita lihat juga dari statistik shot on targetnya di sini nih. Fulham 4, sedangkan dia kan main di away ya, tandang, dan Tottenham 6. Di sini kita lihat juga nih, karena Mourinho itu tipe permainannya itu bukan yang ingin menguasai bola sepenuhnya gitu. Dia itu pengen lebih mengontrol kepada apa ya, disebutnya itu kepada strategi lah gitu. Mau pertandingannya kayak gimana, yang penting menang gitulah. Itulah filosofinya Mourinho gitu. Kita lihat, oke. Saran saya sih ya, kalau untuk pertandingan Fulham sama Tottenham, saya pikir di sini memang jelas ya. Fulham wajib buat nahan, atau kalau teman-teman kalau mau gitu ya, kita tahan aja Tottenham di 3/4 gol. Nah, di sini kita tahan aja. Kita lihat juga dari 2 pertandingan terakhir Fulham dia cukup bagus juga ya. Dia bisa menahan West Ham dan menang sama apa namanya tuh Sheffield gitu. Dan kita tapi sebentar, kita lihat dulu West Ham sama Tottenham.
Oke, ini dia. Kita bisa lihat di sini Mourinho bisa memasukkan atau Tottenham bisa memasukkan gol di menit 64 nih. Ya kan? 64, dan itu pun mungkin ada perubahan dari segi strategi yang Mourinho coba. Kita lihat juga dari ball positionnya, memang nih di sini banyak juga nih ball positionnya. Nah inilah tipe apa namanya tuh, biasanya dia lebih ini di tandang ya permainannya, cuman mungkin di sini karena permainannya terbuka jadi dia lebih longgar apa namanya tuh pertahanannya gitu. Nah di sini kita bisa lihat juga, bisa manfaatin nih buat, atau di sini juga sobat-sobat kalian, sobat-sobat semua bisa nahan di under ya, ini bisa nahan di under, atau tapi baiknya sih mending Fulham yang nahan 3/4 gol untuk Tottenham. Oke, saya rasa ini cukup namanya tuh cukup masuk di akal ya sobat, karena dengan melihat dari 3 pertandingan dan juga statistik antara head to head itu Fulham lebih diuntungkan gitu. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya sobat. Ada Everton sama West Brom. Oke, kita lihat di pasarannya Everton yang ngepur ya sama West Brom. Oke, kita lihat. Kita lihat dulu Evertonnya dulu. Everton main di away, dia memasukkan berapa gol ya? Oh, ini dari 12 pertandingan memasukkannya 20 gol ya. Artinya 1,5 gitu ya, 1/4 lah gitu. Setiap pertandingan rata-rata dia bisa memasukkan gol ya. Dan kemasukan golnya itu dia 13, artinya 1,1 lah, ini 1,1 kegolannya gitu. Kita lihat di permainan di tandangnya 4 kali menang, 1 kali seri. Oke, kita lihat untuk West Brom-nya. Ini West Brom-nya main di tandang ya, 13 kali pertandingan, cuman 9 kali ngegolin. Artinya di sini rata-ratanya 0,7 lah ya. 0,7 dia cuman bisa ngemasukin golnya gitu. Dan kemasukan golnya dia hampir rata-rata 2 lah setiap pertandingan gitu. Gila ini. Saya rasa ini cukup mudah ya buat ini, tapi kita lihat dulu antara 5 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir untuk siap timnya ya. Oke. Nah, kita lihat tadi kan saya sudah bilang dia rata-rata kemasukan, kita ambil dari 4 ini, dari 4 pertandingan ini, 1 2 3 4 pertandingan ya. 5 2 1 8 dibagi 4 rata-rata 2 kan, 2 kegolan ya, karena mungkin dari sama Manchester City-nya aja nih yang kebobolan banyak 5-0, tapi itu menandakan bahwa pertahanan West Brom tidak bagus ya, dan mudah untuk dimasukin gol gitu untuk oleh tim lawan gitu. Kita lihat di sini ada sama Fulham juga nih, 2-2 dia kemasukan 2 gol, padahal sama-sama tim papan bawah ya, sama MU di sini kemasukan 1 gol ya. Oke, kita lihat untuk Evertonnya dari
3 away. Kita lihat di sini dia bisa memasukkan 2 3 2 8 ya, 8 gol. Dari 3 pertandingan ini udah cukup bagus, 2,5 dia bisa memasukkan gol dari tiap rata-rata pertandingan. Artinya di sini kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar di sini Everton bakal memenangkan pertandingan ya. Kita lihat head to headnya, kita lihat juga nih head to headnya dia di pertandingan sebelumnya ini 5-2. Ini kayaknya eranya ini ya, eranya oke, kita lihat eranya Carlo Ancelotti. Ini kita lihat nih, di halftime aja dia udah bisa masukin 2 gol ya, halftime, terus kemudian kartu merah, terus imbang 2-2, dan Everton di sini udah cukup mudah ya untuk memasukkan banyak gol lagi gitu ya. Ini mungkin karena di tandang, tapi saya kira sih kalau buat Carlo Ancelotti ini di sini biasa dia permainannya emang apa ya, pengen banyak memasukkan gol gitu. Biasanya kayak gitu kalau Ancelotti, dia total football menyerang. Jarang-jarang lah Ancelotti main bertahan, terkecuali sama mungkin sama-sama tim-tim besar, biasanya beradu taktik gitu. Oke, kita lihat di pasaran. Nah, di sini kalau kalian berani nih, dan saya sih cukup berani gitu ya, karena ngelihat dari statistik juga, kita lihat West Brom-nya juga dari beberapa pertandingan terakhir dia banyak kebobolan gitu ya. Saya kira ini Everton West Brom. Oke. Saya pikir Everton bakal menang ya, antara 1-0 atau 2-1 lah gitu. Tapi kalau dari upper goal atau under goal, kayaknya ini bakalan upper. Cuman di sini saya kurang feeling saya bukan ke sana gitu, bukan ke upper atau under goal, tetapi lebih ke Everton yang menang gitu. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Nah, kalau ini saya rasa nggak terlalu sulit nih buat Liverpool sama Chelsea ya, dimana memang Liverpool, kita lihat aja nih dari statistiknya ya. Liverpool banyak kalah ya dalam beberapa pertandingan terakhir, karena mungkin ya kita lihat dari lini belakangnya itu dia belum stabil ya, kita lihat nih, kita lihat nih Liverpool nih main di kandang, kita lihat nih dia selalu kalah nih, sama Everton kalah, sama City kalah. Memang ini tim-tim besar ya, sama Brighton pun kalah nih. Kita lihat juga ini sama Burnley juga kalah nih 1-0 ya. Oke. Di sini dia memang untuk memasukkan golnya memang cukup banyak ya. 22 gol dari 13 pertandingan, dan kemasukannya pun banyak. Ya, hampir 1 gol lah kemasukannya, 1,3 lah. 1,3 gol per pertandingan dia kemasukannya, dan untuk pemasukannya hampir 1,7 lah, 1,7
Kita lihat. Nah, untuk Chelsea-nya, Chelsea di 3 pertandingan terakhir dia menang dan seri ya. Dan di sini juga cukup banyak untuk kemasukan gol di pertandingan tandang Chelsea, dan kemasukannya juga lumayan, hampir rata-rata 1 gol ya. Tapi mungkin itu di eranya Lampard ya, banyak kemasukan golnya gitu, karena saya pikir di eranya Tuchel ini berbeda ya. Tapi kita lihat juga sih dari segi statistik pertandingan terakhirnya aja ya. Oke, ini kita lihat udah jelas ya ini ya. Liverpool selalu kalah dan selalu susah untuk mencetak gol. Dari 4 pertandingan cuman 1 gol yang mereka bisa masukin, itu lawan Manchester City, dan itu pun kita lihat menit berapa mereka bisa cetak gol. Kita lihat di sini menit 63 nih. Artinya di sini ada deadlock juga antara pemain tengah mungkin sama pemain depan ya, atau mungkin juga permainannya sudah terbaca juga ya sama City, karena saya pikir City itu sekarang benar-benar luar biasa ya. Mereka tidak terlalu banyak menyerang juga, pertahanan yang bagus gitu. Kita lihat. Oke. Dan mereka itu Liverpool selalu kebobolan di menit-menit akhir, antara menit 75 ke atas lah ya. Kita lihat juga di sama Everton. Sebenarnya kita juga bisa cek dari setiap pertandingannya gitu, agar lebih mendetail ketika kita memprediksi suatu pertandingan. Oke. Nah kan di menit 83 juga dia kebobolan. Oke. Sebenarnya dari statistik ini kita lihat dia selalu menyerang gitu kan. Karena di sini mungkin ada deadlock antara penyerang dan pemain tengahnya Liverpool gitu. Mungkin karena sudah terbaca juga permainannya sama tim-tim lawan gitu. Oke. Karena juga di sini Liverpool itu kalau di tahun sekarang itu pertahanannya kurang bagus ya. Ya, selalu banyak masuk gol gitu. Oke, kita lihat head to head antara Liverpool sama Chelsea ya. Oke, mungkin di sini kita lihat nih Chelsea pada pertandingan musim sebelumnya pertama gitu ya. Kita lihat Chelsea kalah 2-0. Di sini kan ini kita jangan ngelihat kepada kesininya ya, karena kita ngelihat itu secara keseluruhan gitu, bukan hanya 1 atau 2 pertandingan atau head to head antara pertandingan sebelumnya gitu kan ya. Memang sih ini bisa dijadikan acuan, cuman karena hal itu juga tidak menjadi satu sisi atau satu tidak perlu menjadi karena ini pernah kalah gitu. Jangan kayak gitu. Kita lihat juga karena di sini mungkin kan kita udah tahu sendiri itu pada zamannya Frank Lampard ya. Sudah jelas di sini dia kalah gitu. Dan itu pun kalahnya karena Chelsea bermain cuman 10 pemain ya. Kita lihat di sini ada kartu merah Andreas Christensen, dia di menit 45, dan Liverpool bisa memasukkan golnya itu di menit ke 50. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di menit 50 ada 54. Dan itu sudah jelas ya, kita kalah jumlah pemain. Nah, di sini kita lihat juga kenapa enggak di awal babak pertama gitu, kalau Liverpool tahun ini bagus mainnya gitu kan. Logis lah gitu ya. Oke. Kita lihat di pasarannya di sini Liverpool karena mungkin main di home ya, dia
berani atau apa ya, sama agen-agen bola itu sengaja buat ngukur gitu. Padahal kalau secara statistik ya, harusnya Chelsea yang ngepur kalau menurut saya gitu. Maka di sini kita coba tahan aja ya Liverpool ya, tahan setengah gol. Dan saya kira ini bakalan seri lah 1-1 atau 0-0 kalau menurut saya, karena Thomas Tuchel ini lumayan juga bagus nih kalau menurut saya gitu ya. Saya nggak ngelihat karena Chelsea apa gitu, karena dari pertandingannya juga lumayan gitu. Oke, kita udah save 1, 2, 3. Ada 3 pertandingan, kita ambil 2 pertandingan lagi ya. Nah, ini kita masuk ke Liga Italia, Liga Serie A ya. Sini ada Parma sama Inter nih. Oops, sorry. Oke. Parma sama Inter. Oke. Kita lihat away-nya Inter dulu ya. Kita lihat Inter away, dia memasukkan 25 gol dari 12 pertandingan. Di sini kita bisa rata-ratakan yaitu 2 gol per pertandingan ya, dan kebobolannya itu 10 gol ya dari 12 pertandingan. Mungkin 0,9 atau 0,8 lah mereka bisa kebobolan gitu. Oke, untuk Parma di sini kita lihat nih, dari 12 pertandingan dia cuman bisa memasukkan 5 gol. Artinya apa? Cuman ada kemungkinan berapa ya? 0, sekian lah, 0, sekian Parma bisa memasukkan gol untuk tim lawan gitu di kandang loh ini. Artinya kalau menurut ini udah jelas beda ya, susah banget nih buat Parma buat ngegolin gitu. Pak, kita lihat 3 pertandingan terakhir atau 5 gitu ya. Sini nih kita lihat Parma dia bisa mencetak 2 gol ke Udinese. Sedangkan kita lihat Udinese away-nya udah jelas di sini Udinese memang banyak pertahanannya juga kurang bagus ya. 13 pertandingan dia bisa kemasukan 22 gol, artinya 1,8 dia bisa kemasukan gitu. Oke, kita ke match tadi. Nah, di sini kita lihat nih Inter dari 3 pertandingan terakhir dia bisa mencetak 5 gol ya, 5 gol. Artinya di sini mungkin karena di sini tidak bisa mencetak gol mungkin karena kartu merah juga ya. Kita lihat detail pertandingannya kapan terjadinya kartu merah. Karena ini bisa menjadi situasi yang mempersulit buat Inter untuk mencetak gol. Oke. Loh, ini Antonio Conte yang kena kartu merah, saudara-saudara. Sip. Oke, baiklah kalau gitu. Kita lihat dari statistiknya, shot on targetnya 4, shot off targetnya 3. Oke, mungkin di sini dia kurang beruntung ya. Oke, kita lihat dari Inter sama Milan nih bisa mencetak 3 gol, ini udah luar biasa ya. Karena mengingat Inter sama Milan ini lagi memperebutkan namanya tuh Scudetto ya. Sama Fiorentina juga 2 gol, dan kita lihat Parma dengan Bologna 3-0, Parma kalah, dan Parma sama Sampdoria itu Parma kalah 2-0. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4 pertandingan. Di sini 2, 4 tambah 3 7 tambah 2 9 ya. Dalam
4 pertandingan dia kebobolan 9 gol. Oke. Kita lihat di sini, kita lihat di pasaran. Artinya di sini kemungkinan ada 2 gol per pertandingan untuk Parma ya, apalagi yang dihadapinya itu lumayan cukup berat ya, Inter ya. Tapi kalau kita ngelihat dari statistik ini sih apa namanya tuh, hanya Udinese aja yang bisa menahan Inter ya. Kalau kita lihat pertandingan sebelumnya, Inter ditahan Parma 2-2 ini. Ini pertandingan sebelumnya. Ini jangan dijadikan acuan ya sobat ya, karena tidak bisa dijudge dalam setiap pertandingan gitu. Kita harus ngelihat dari semua statistik gitu biar adil gitu. Karena ya namanya juga pertandingan tidak bisa selamanya bagus dan tidak bisa selamanya jelek gitu. Apalagi kalau kita ngelihat performa Inter yang sekarang lagi menanjak gitu ya. Oke, di sini Fabio Liperani. Di sini kita lihat nih. Ini yang menahan dulu imbangnya Inter sama Parma, ya kan? Pelatihnya beda nih, ya kan? Ini mungkin dia lebih bagus lah dibanding dengan apa namanya tuh, dengan pertandingan yang sebelumnya. Mungkin dia lebih bagus dan juga apa namanya tuh strateginya lebih cocok gitu ya dengan yang Parma pakai ketika ngelawan Inter gitu kan. Oke, kita lihat. Nah, sekarang itu Parma itu dia manajernya udah ganti ya sama Roberto De Aversa ya. Sedangkan De Aversa performanya sudah saya tadi bilang kurang bagus ya, kurang bagus. Nih kita lihat. Oke. Dan kemungkinan ini saya rasa kalau kita ngelihat pasaran sih 2 gol buat Inter itu tidak akan sulit ya. Oke, nah jadi kita di sini mau ngepur nih Inter. Oke. Sini sudah ada 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Sudah ada 4 pertandingan yang kita input ya untuk segera dipasang. Nah, oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Di sini ada Michelin sama Lingbai ya. Biasanya liga-liga kayak gini tuh yang sering mengejutkan gitu. Karena memang agak sulit ditebak, cuman saya rasa sih memang apa ya namanya tuh sulit diprediksi ya, karena jarang juga sih yang prediksi. Oke, kita lihat Lingbai sama Michelin. Lingbai untuk sementara ada di posisi ke-11 papan klasmen ya, sobat-sobat. Di sini kita lihat pertandingan Lingbai di home. Lingbai dia dari 9 pertandingan cuman bisa memasukkan 6 gol, kan? Artinya hampir 0,7 lah ya, 0,7 setiap pertandingan dia bisa mencetak gol, dan kebobolannya lumayan banyak, antar 2 gol ya, antar 1,8 lah dia kebobolan dari setiap pertandingan home-nya. Oke, kita lihat Michelin untuk pertandingan away, dia 9 pertandingan memasukkannya 15 dan kebobolannya juga 13. Ini lumayan banyak nih.
kemasukannya 15 gol itu memasukkan 15 gol itu udah sekitar 1,6an lah ya kalau dirata-ratakan, dan untuk kebobolannya 13 itu sekitar 1,2 ya. Ini lumayan banyak nih kebobolannya Michelin di pertandingan away-nya. Kita lihat di 5 pertandingan terakhir atau 3 atau berapalah. Nah, oke, kita lihat Michelin sama AAB itu dia 2-0 ya. Sama Render Michelin itu 2-1. Oke, dan kita lihat Lingbai, dia mau kemasukannya 6 gol ya, 6 gol dari 3 pertandingan. Artinya di sini rata-ratanya 2 gol setiap pertandingan dia kemasukan gol ya. Dan untuk Michelin ini 2 pertandingan terakhir itu dia memasukkan 4 gol. Artinya kalau kita bagi dari setiap pertandingan rata-rata 2 gol ya. 2 gol pertandingan. Oke, kita lihat head to head ya. Head to head antara Michelin dengan Lingbai BK ini kita lihat nih. Ini ya. Pertandingannya selalu dimenangkan Michelin ya. Selalu dimenangkan Michelin. Cuman kita juga jangan terlalu fokus ke statistik, karena bisa saja apa yang hari ini terjadi bakal berbeda ya. Kita ngelihatnya dari fokus kepada kestabilan permainannya gitu. Dari 3 pertandingan, dari 2 pertandingan kita lihat. Oke. Kita lihat dari pasaran Lingbai BK sama Michelin. Michelin dia ngepur 1,5 ya, sama 1. Oke, kita lihat tarik pilingnya ini kemana. Saya kira ini bakal tipis ya golnya ya, 2-1 lah gitu. 2-1 karena 2-1 atau 1-0 lah di sini. Tapi kita lihat juga oke lah. Oke, kita feeling saya sih kayaknya kita main over under ya. Karena di sini kita lihat overnya juga lumayan bagus. Cuman undernya lebih bagus gitu. Oke, kita lihat juga tadi kan sudah saya bilang ya, Michelin dia kebobolan 13 gol. Artinya ada 1 gol kemungkinan Michelin kebobolan gitu ya. Dan untuk Lingbai ada 6 gol. Artinya 0, sekian lah, 0,5 atau 0,7 dia bisa mencetak gol gitu kan. Artinya agak sulit juga nih buat Lingbai buat mencetak gol gitu. Oke. Pertandingan head to headnya terakhir ini kan kita lihat cuma 1 gol, ini 2 gol nih. Saya rasa dan saya pikir kayaknya kita di sini main under deh, under 3 gol ya. Kita pasang under 3 gol. Ceprot. Oke. Sip. 1 2 3 4 5. Oke, udah cukup kawan. 5 pertandingan buat malam ini. Jangan lupa nih dicatat kawan-kawan nih. Ada Fulham kita nahan sama Hotspur. Oke. Ada Everton kita ngepur setengah aja, ini yakin menang nih Everton. Terus Chelsea sama Liverpool kita tahan juga nih Liverpool. Ini juga yakin menang kalau menurut saya sih. Milan udah jelas ya. Dan untuk Lingbai juga saya pikir udah pasti under ini, kalau menurut saya. Oke. Jangan lupa dicatat nih kawan-kawan nih. Oke, di sini lumayan juga nih buat oddsnya tuh 17 ya kalau kita pasang. Coba kita pasang 500. Payoutnya udah lumayan nih pastinya ya, di 8 jutaan gitu. Oke. Jangan lupa di iniin aja ya. Oke teman-teman, buat prediksi malam ini
Sekian dulu ya. Jangan lupa di share dulu atau di subscribe ya, karena ini udah ada juga. Jangan lupa di subscribe teman ya, bantu channel ini buat berkembang. Oke, makasih ya sob. Ketemu lagi, sampai jumpa lagi besok ya. Besok kemungkinannya sore lah saya upload video terbarunya untuk pertandingan selanjutnya. Oke, makasih teman-teman udah pada nonton. Semoga malam ini kita JP ya. Makasih.